welcome back to my channel. Hikmah dalam sepotong kehidupan, Part 1 awal dari perjalanan. Hari itu, matahari bersinar cerah di langit desa kecil tempat Aksa tinggal. Seorang pemuda berusia 25 tahun, Aksa dikenal sebagai pria yang sederhana dan penuh semangat. Namun, di balik senyumannya, ia menyimpan kegelisahan. Sudah bertahun-tahun ia mencoba membuka usaha kecil di bidang pertanian, tetapi hasilnya selalu jauh dari harapan. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya salah? Mengapa kerja kerasku tak pernah membuahkan hasil? Sore itu, Aksa duduk di bawah pohon beringin tua di pinggir sawah. Ia memandangi hamparan ladang yang pernah ia tanami dengan penuh harapan. Kini hanya menyisakan tanah yang gersang. Mungkin ini bukan jalanku, pikirnya. Namun, jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang terus memintanya untuk bertahan. Hari itu, matahari bersinar cerah di langit desa kecil tempat Aksa tinggal. Seorang pemuda berusia 25 tahun, Aksa dikenal sebagai pria yang sederhana dan penuh semangat. Namun, di balik senyumannya, ia menyimpan kegelisahan. Sudah bertahun-tahun ia mencoba membuka usaha kecil di bidang pertanian, tetapi hasilnya selalu jauh dari harapan. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya salah? Mengapa kerja kerasku tak pernah membuahkan hasil? Pada suasana, Aksa duduk di bawah pohon beringin tua di pinggir sawah. Angin sepoi-sepoi berhembus, sementara suara jangkrik terdengar dari kejauhan. Aksa berbicara sendiri, suara pelan, setiap hari aku bekerja keras, merawat ladang ini, tapi apa yang aku dapatkan? Tanah ini tetap saja kering dan tandus. Aksa memungut segumpal tanah kering dari ladangnya dan menggenggamnya. Ia memandangi gumpalan itu dengan tatapan kosong. Aksa, dengan nada frustrasi, mungkin aku memang tidak ditakdirkan untuk ini. Tapi, kalau bukan ini, apalagi, aku tak tahu harus mulai dari mana. Pak Wirya, Aksa, nak, kenapa wajahmu terlihat begitu murung? Apa yang sedang kau pikirkan? Aksa menoleh dan mencoba tersenyum, meski lemah. Aksa, Pak Wirya, saya hanya merasa lelah. Saya sudah mencoba segalanya untuk menghidupkan ladang ini, tapi hasilnya selalu mengecewakan. Saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Pak Wirya duduk di sebelah Aksa, memandangi ladang yang kering di depan mereka. Ia menghela napas sejenak sebelum berbicara. Pak Wirya, nah, kehidupan memang tidak selalu seperti yang kita harapkan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, mendengar apa yang ingin dikatakan oleh alam. Aksa bingung mendengar. Pak, maksud Bapak apa? Pak Wirya, setiap tanah memiliki ceritanya sendiri. Mungkin ladang ini tidak meminta apa yang kau berikan. Mungkin ia butuh sesuatu yang berbeda. Kau harus belajar untuk mendengarkan. Aksa, jika kau bersabar, tanah ini akan memberitahumu apa yang ia butuhkan. Aksa terdiam, mencerna kata-kata Pak Wirya. Ia merasa bingung, tetapi sekaligus penasaran. Aksa, tapi bagaimana caranya? Pak, bagaimana saya bisa mendengar tanah berbicara? Pak Wirya, tersenyum itu yang akan kau pelajari, anakku. Yang pertama, berhentilah menyalahkan dirimu sendiri. Mulailah dengan membuka hatimu. Kita akan cari tahu bersama apa yang ladang ini butuhkan. Pak Wirya menepuk pundak Aksa dengan lembut. Aksa mulai merasa sedikit lega. Ia melihat ke arah ladangnya, kali ini dengan pandangan yang sedikit berbeda. Mungkin, hanya mungkin, ada harapan di balik semua ini. Aksa tersenyum kecil, terima kasih, Pak Wirya. Saya akan mencoba. Saya akan belajar untuk mendengar. Suasana menjadi tenang. Langit mulai berubah warna saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Aksa merasa bahwa ini mungkin awal dari sesuatu yang baru.